Sovereign, are you all right? Yes. Clean this up. Next time, if any of you hear someone speak ill of me, my disciples, or this stepped, kill them without mercy. Understood, Sovereign! It will be done! 楚天歌, why does that name keep echoing in my head? Could it be that all of this is nothing but a story someone else has written? Every flower, every tree, every life here. Is it all just the contents of someone else's novel? Why did he write that I have feelings for that disciple? That was never, not once, something that existed in the depths of my mind. I refuse to be manipulated like this. Whoever dares to manipulate me must die. Oke, sudah ya nonton cuplikan promotion videonya. Nah, sebenarnya video tadi hanya pembukaan dari alur cerita manhwa yang akan si Aju bawakan, yang berjudul Apa Yang Lu Lakuin Kalau Heroin Dalam Novel Yang Lu Tulis Muncul ke Dunia. Nah, kalau gitu, tanpa basa-basi, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Chuge yang sedang melakukan kencan buta. Namun, begitu lawan bicaranya menanyakan pendapatan bulanannya, Chuge benar-benar tak berdaya karena penghasilannya tidak terlalu stabil. Terkadang cukup, terkadang harus berhutang. Yang mana ketika mengetahui akan hal itu, wanita tersebut tak dapat menahan perkataannya. Karena bukankah itu seperti halnya pengangguran? Jadi karenanya, wanita itu memutuskan untuk pergi dari sana. Dengan kepergiannya, Chuge hanya dapat terdiam, karena jika bukan dari dorongan orang tuanya, pasti kencan buta seperti ini takkan pernah terjadi. Jadi, meski Chuge begitu jujur, ia benar-benar menyayangkan dengan kepergian si wanita cantik itu. Di saat Chuge memperhatikan kepergian wanita itu, ia kembali teralihkan kepada ponselnya. Karena dengan banyaknya dering, ia mengetahui jika orang-orang di internet tidak peduli dengan perasaannya di dunia nyata. Yang mereka pedulikan hanyalah update harian yang Chuge tulis. Di hari-hari biasa ketika Chuge sakit pun, ia tak bisa beristirahat dengan santai karena komentar yang dirinya dapatkan adalah tagihan update daripada kepedulian untuk cepat sembuh. Dan begitulah kondisi seorang penulis web novel di saat ini. Singkat cerita, Chuge telah kembali ke kontrakannya. Ia tidak lupa menyapa teman sesama penulis. Tapi temannya itu, Zhang Qiren, sedang fokus menulis cerita. Namun ketika ia menyadari sesuatu, Zhang Qiren bertanya, apa mungkin kencan butanya gagal? Dan Chuge hanya bisa membalas dengan senyuman getir, karena itu benar-benar gagal. Zhang Qiren penasaran tentang apa sebenarnya alasan kali ini. Apakah masalah rekening, uang, atau rumah? Chuge mengungkapkan dengan penuh ketidakberdayaan karena jelas jika mereka sama saja seperti para pengangguran. Mengalihkan kesuraman itu, Zhang Qiren memberitahukan Chuge jika novel barunya akan dirilis besok. Jadi, ia berharap agar Chuge jangan lupa mempromosikannya. Terutama akhir-akhir ini komentar para pembaca begitu dingin. Chuge mengiyakannya, juga ia menyemangatinya untuk jangan gugup. Karena ketenaran para penulis web novel begitu misterius. Beberapa memiliki popularitas tinggi tapi sedikit yang langganan, sementara yang lain memiliki circle-nya sendiri. Tapi pada akhirnya, kegugupan takkan banyak membantu. Atas perkataan itu jugalah Zhang Qiren sedikit bersemangat, karena mau itu gagal atau berhasil, siapa juga yang peduli. Dan jika dirinya memang gagal, mungkin ia hanya harus menjadi seorang model. Dengan semangat yang kembali, Chuge pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Begitu menyalakan lampu ruangan, Chuge kembali teringat dengan wanita yang ditemuinya siang tadi. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya bisa menambahkan karakter wanita cantik sepertinya ke dalam novelnya? Tapi begitu ia pikirkan lebih lanjut, saat ini Chuge sendiri sedang menulis novel fantasi. Jadi karakter sepertinya akan cukup merepotkan untuk dimasukkan ke dalam cerita. Terutama ia telah memiliki karakter yang cukup serupa.
Heroin yang dimiliki oleh Chuge bernama Kyuwuji. Ia merupakan pemimpin sekte dari sekte protagonis, salah satu kultivator terkuat di dunia. Ia telah mencapai ambang terobosan dan juga merupakan wanita tercantik di dunia novelnya. Jadi sebagai seorang penulis cerita harem, jika ditambahkan karakter yang mirip, akan sulit untuk membedakan karakteristiknya. Dan demi mempertegasnya, Chuge mulai memikirkan pengembangan cerita. Dengan protagonis dalam novel yang bernama Chu Tiange yang masih merupakan karakter minor, Chuge mengembangkannya secara perlahan, mulai dari menjadi murid dari Kyuwuji, dan selanjutnya rasa hormat kepada masternya perlahan berubah, di mana karena hal tersebut, secara perlahan juga Kyuwuji akan memiliki pemikiran untuk mengejar pria yang lebih muda. Jadi dengan pemikiran itu, Chuge mulai menuliskan cerita novelnya. Ia menceritakan tentang Kyuwuji yang tanpa alasan mulai tersenyum dan wajah Chu Tiange terlintas di benaknya. Di bawah cahaya bulan yang menerangi, senyum cerah Kyuwuji begitu istimewa. Bahkan jika orang-orang melihatnya, mungkin akan membuat mereka jatuh hati seketika. Tapi tiba-tiba saja ketika Chuge menulis lanjutan novelnya, ia begitu terkejut dengan perubahan suasana. Karena mengapa tiba-tiba ruangan miliknya begitu dingin. Namun dalam seketika, sebuah bilah pedang langsung diarahkan ke leher Chuge dari belakang. Dan begitu Chuge berbalik, dirinya dikejutkan oleh seorang wanita cantik yang muncul begitu saja. Hanya saja wanita itu dengan kesal berkata, berani-beraninya ia menulis jika dirinya menyukai murid itu. Bahkan jika dunia runtuh sekali pun ia akan tetap membunuhnya. Melihat pedang yang diarahkan ke lehernya, Chuge begitu panik. Juga ia bertanya tentang siapa dirinya. Wanita itu pun memberitahukan jika dirinya merupakan Kyuwuji. Mendengar nama wanita itu, Chuge tentu saja tak percaya. Karena apa mungkin ia merupakan heroin dalam novelnya? Apa mungkin ia sedang berhalusinasi? Namun memperhatikan sosok Kyuwuji, Chuge merasa jika Kyuwuji begitu cantik. Ia lebih cantik dari wanita manapun yang pernah dilihatnya. Terlepas dari penampilan, temperamen, pakaian dasar, semuanya sesuai dengan deskripsi di novelnya. Jadi Chuge bertanya-tanya, apakah ia benar-benar keluar dari novel? Tapi dirinya bukanlah seorang immortal. Jadi bagaimana bisa dirinya mengubah dunia di dalam novel menjadi kenyataan? Juga tidak mungkin seseorang melakukan cosplay hanya demi dirinya. Setelah mencoba menenangkan diri, Chuge meminta wanita yang mengaku sebagai Kyuwuji itu untuk menyingkirkan pedangnya terlebih dahulu. Kyuwuji mendengus kesal, bahkan dengan penuh keyakinan berkata jika dirinya tidak perlu pedang untuk membunuhnya. Tapi melihat Chuge yang duduk di kursinya, tiba-tiba Kyuwuji mengusirnya dari sana, serta ia mulai duduk di depan laptop dan memperhatikan itu semua. Melihat tindakannya, Chuge bertanya, apa mungkin ia ingin menulisnya sendiri? Bahkan dalam hatinya Chuge sendiri penasaran, jika wanita itu benar-benar Kyuwuji, sang heroin dalam cerita novelnya, menulis ceritanya sendiri, bukankah ini cukup menarik? Namun, di sana Kyuwuji mengeluarkan auranya untuk mencoba mengendalikan laptop tersebut. Begitu mendapatkan kejutan listrik statis, ia langsung menarik kembali lengannya. Sedangkan Chuge menjadi panik, karena saat ini sepertinya laptopnya akan mendapatkan masalah. Dengan panik, Chuge bertanya kepada Kyuwuji, apa mungkin ia mencoba menyuntikkan energi spiritual untuk mengidentifikasi formasi senjata ajaib? Tapi karena tindakannya itu, setidaknya Chuge yakin jika wanita yang ada di hadapannya benar-benar Kyuwuji. Karena bagaimana mungkin orang normal akan melakukan hal tersebut? Sedangkan Kyuwuji, ia balik bertanya, bagaimana senjata ajaibnya itu begitu mudah digunakan? Mengapa ia tidak bisa merasakan aliran aura? Juga energi listrik di sini sepertinya tidak ada hubungannya dengan teks yang ditulis olehnya. Jadi bagaimana ia memasukkan teks ke dalam benda tersebut? Dengan pemahaman yang begitu berbeda, Chuge kembali mengambil alih laptopnya, serta ia bertanya tentang apa yang ingin Kyuwuji tulis. Namun Kyuwuji mengungkapkan jika sebelumnya dirinya melihat Chuge yang begitu panik dan juga bingung. Tapi mengapa sekarang ia begitu tenang? Dari perkataannya, sebenarnya Chuge sendiri masih panik. Karena siapa juga yang tidak panik ketika ditodong oleh pedang di bagian leher. Namun ia berkata, jika panik tidak ada gunanya. Jadi, kembali ke urusan utama, Chuge pun bertanya tentang apa yang Kyuwuji inginkan.
Dari hal tersebut, Kyuuji meminta Chuge untuk menuliskan penerobosan kultivasinya, mendapatkan pencerahan, dan berhasil mendobrak batasan surga dan bumi. Namun, ketika Chuge menjelaskan jika itu tidak valid karena menyimpang tatanan fundamental world environment, Kyuuji kembali menodongkan pedangnya, serta bertanya apakah menurutnya dirinya tak bisa menerobos. Chuge menjelaskan jika penerobosan secara tiba-tiba tidaklah mungkin, terutama dengan Kyuuji yang merupakan heroin dalam cerita. Jika ia tiba-tiba berhasil menembus batas dunia, bukankah ceritanya akan runtuh? Dengan ketidakpercayaannya, Kyuuji menekan Chuge untuk menuliskan apa yang dirinya katakan. Jadi dengan ketidakberdayaan, Chuge mulai menuliskannya. Ia menuliskan jika Kyuuji berhasil melepaskan kekhawatirannya, ia tiba-tiba merasakan gerbang surga terbuka untuknya. Dorongan untuk naik perlahan-lahan muncul di dalam dirinya, dan awan berkumpul di langit demi sebuah petir kesengsaraan surgawi yang begitu besar. Tapi meski Chuge telah menuliskan hal tersebut, Kyuuji sedikit bertanya-tanya karena mengapa tidak ada yang terjadi. Di mana Chuge pun kembali menjelaskan jika apa yang dirinya katakan sebelumnya memang takkan berhasil. Itu semua harus konsisten secara logika dengan dasar-dasar dunia. Mengalihkan pembicaraan tentang cerita di dalam novel, Kyuuji mengungkapkan jika dirinya tak menyangka Crider Father hanyalah seorang sarjana tanpa kekuatan. Kebenaran dunia miliknya hanyalah sebuah novel belaka. Sebuah kebahagiaan dan kesedihan yang ada di dunianya berada di tangan seseorang. Masa depan hanyalah lintasan yang telah ditentukan. Bahkan emosi miliknya sendiri berubah setiap saat hanya karena sebuah tulisan. Mendengar hal itu, Chuge sendiri mengetahui jika Kyuuji yang ia tulis merupakan individu berkemauan keras yang suka mengendalikan takdirnya sendiri. Jadi, pasti sangat meresahkan baginya untuk mengetahui jika ia hanyalah karakter dalam sebuah novel yang sedang dikendalikan. Memperhatikan Chuge yang terdiam, Kyuuji bertanya, apa mungkin Chuge merasa kasihan kepadanya? Chuge di sana berkata, meski Kyuuji mengatakan itu semua ada di tangannya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ia tidak bisa hanya menulis jika Kyuuji akan menerobos. Itu semua harus tetap masuk akal secara logika. Bagi karakter, setiap tindakan harus konsisten dengan apa yang seharusnya dapat mereka lakukan. Yang dapat Kyuuji lakukan, tetap memilih salah satu opsi yang memungkinkan. Itulah yang harus Kyuuji lakukan. Karena apapun itu, semuanya akan tetap masuk akal secara logika. Beberapa orang mengatakan, jika setelah sebuah karakter ditulis, penulis tidak lagi memiliki kendali atasnya, dan kehadiran Kyuuji di sini merupakan bukti terkuat dari pernyataan itu. Namun, meski Chuge menjelaskannya dengan baik, Kyuuji kembali bersiap dengan pedangnya, di mana ia bertanya, apakah maksudnya itu dirinya memilih untuk menyukai muridnya? Dengan apa yang dilakukan oleh Kyuuji, Chuge mulai panik. Karena sepertinya ia telah menginjak ranjaunya sendiri. Tentu saja, Kyuuji merupakan orang yang paling kuat di dunia. Jadi itu jelas bukan pilihannya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dengan rasa hormat dan persepsi yang begitu tinggi bisa jatuh cinta kepada seorang murid baru? Tapi karena ini merupakan novel harem, mendapatkan wanita yang terlihat mustahil untuk didapatkan merupakan bagian terbaik dari novel tersebut. Karena jika tidak seperti itu, maka takkan ada yang mau membacanya. Dengan Chuge yang tidak memberikan jawaban, Kyuuji berkata jika itu tidak mungkin menjadi pilihan yang dirinya buat. Jadi sebagai seorang penulis, setidaknya Chuge dapat memiliki pengaruh tertentu pada konsistensi cerita. Bahkan jika ia melewatkannya, itu dapat diperbaiki nanti. Mendengar perkataan itu, Chuge merasa sedikit menyesal karena ia tak pernah menyangka jika kepintaran milik Kyuuji dapat memojokkannya. Jadi, Chuge pun memberikan jawaban jika dirinya memang bisa membantu memperbaikinya secara perlahan. Karena Kyuuji telah mendapatkan jawabannya, ia memberitahukan Chuge tidak peduli metode apa yang ia gunakan, jangan pernah menuliskan lagi jika dirinya memiliki hubungan apapun dengan Chu Tiange. Jadi jika Chuge terus menuliskan omong kosong, siap-siap saja untuk bertemu kembali dengannya. Dan setelahnya, ia akan membuat Chuge takkan pernah bisa menulis novel lagi. Begitu Kyuuji pergi, Chuge mendapatkan tamparan keras dari aura yang tersisa. Chuge menyadari jika Kyuuji tidak berbohong. Bahkan dalam pengaturan karakter yang telah ia lakukan, Kyuuji bukanlah tipe orang yang lembut dan baik. Kultivator harus berperang melawan surga dan bersaing satu sama yang lainnya. Mereka tanpa ampun dalam hal membunuh. Bahkan jika mereka bukan anggota sekte iblis, mereka semua telah membunuh begitu banyak orang.
Berdasarkan karakter yang ia tulis untuknya, kemungkinan besar jalan milik Kyoji adalah untuk membunuhnya, membunuh Dewa Pencipta. Lalu alasan ia tidak langsung membunuhnya, mungkin karena ia khawatir jika Dewa Pencipta mati, dunianya juga akan runtuh. Dengan pengalaman yang begitu tak masuk akal, Chuge sedikit tertekan karena ia belum memikirkan jalan cerita lanjutannya. Dan sekarang, bahkan heroin dari dunia novelnya malah keluar menghampirinya, memaksanya untuk mengubah deskripsi karakternya. Jadi dengan hal tersebut, Chuge kebingungan untuk melampiaskan kekesalannya. Tapi karena tidak ada pilihan, pada akhirnya Chuge mulai menuliskan sebuah detail tambahan ke dalam novelnya. Karena siapa juga yang takut untuk melanjutkan ceritanya. Dimana setelah beberapa saat mengetik, Chuge pun mulai mempublikasikan detail tambahan yang ia buat. Di tempat lain, lebih tepatnya di dunia novel, terlihat jika Kyoji sedang bermeditasi. Begitu jiwanya telah kembali, Kyoji mulai membuka matanya. Ia dapat melihat seberkas aura yang menggambarkan Chuge yang sedang menulis. Melihat hal itu, Kyoji masih bertanya-tanya, apakah dengan orang itu yang menulis cerita, dirinya dan setiap orang di dunia ini merupakan karakter yang diciptakannya? Apakah seluruh dunia ini hanyalah sebatas novel? Jadi, apakah semua yang dirinya lalui selama ini benar-benar nyata? Atau mungkin ini semua yang disebut dengan kehendak dewa? Dengan rahasia yang Kyoji ketahui, setidaknya itu semua tidak akan menjadi masalah. Karena tentang ketakutan biasanya berasal dari hal yang tidak diketahui. Tapi sekarang, dengan kebenaran yang telah terungkap, akan ada jalan keluar baginya. Jadi, apakah dirinya perlu mengandalkan Dewa Pencipta ini yang bahkan tidak cukup kuat untuk membunuh seekor ayam? Dan dengan dirinya yang sudah bisa menembus penghalang, tugas yang paling mendesak saat ini adalah mencari cara untuk melewati penghalang kapan saja serta tinggal di negeri asing itu. Ketika hal itu berhasil tercapai, ia akan bisa melakukan perjalanan ke dunia luar dan menjelajahi surga. Dengan alam semesta yang tidak terbatas, langit tinggi dan laut yang begitu luas, mengapa menahan diri untuk menjelajahinya? Lalu, tentang jatuh cinta kepada seorang murid, itu semua benar-benar lelucon yang tak berarti. Karena bagaimana mungkin itu menjadi masa depan miliknya? Dan jika dirinya benar-benar menginginkan seorang pria, maka ia harus menjadi pencipta dunia ini. Begitu Kyoji mengatakan hal tersebut, ia langsung menutup mulutnya. Bahkan dirinya begitu terkejut dengan apa yang diungkapkannya. Tapi kemudian tatapannya mulai serius. Karena ia mengetahui jika ini semua pasti merupakan ulah Chuge. Di mana dirinya akan menagih masalah ini di pertemuan selanjutnya. Dan begitulah alur cerita yang si Azu bawakan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mendengarkannya sampai akhir. Mungkin gue sendiri juga gak tahu bakal dilanjutin atau enggak, karena ini mah bonus kegabutan doang. Jadi kalau gitu, saya Azu dan sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya.